KMB ini akan melahirkan sebuah kesepakatan yang cukup mengembirakan juga bagi Indonesia, namun juga ada sedihnya bagi Indonesia. Makasih ya guys udah nonton ini, like dan subscribe ya. Dadah. Oke, selamat datang teman sebangku. Kita kembali lagi di channel Indie Class, di mana channel ini selalu memberikan informasi yang tentunya berguna buat hidup. Sesuai video yang kemarin yang tentunya sudah saya upload kemarin, dan kita akan melanjutkan. Nah, ini momen. Apaan tuh? Konferensi meja bundar. Nah, di hari ini saya akan membahas tentang konferensi meja bundar. Ini adalah titik akhir di mana nanti konflik Indonesia dan Belanda ya ada secah cahaya. KMB ini berlatar belakang pada tanggal 23 Agustus dan selesai pada tanggal 2 November 1949. KMB ini berjalan di tanggal segitu, dan lokasi ini sesuai dengan kesepakatan Rumruyen. Lokasinya ada di Den Haag. Den Haag ya, lokasinya di Den Haag, itu di Belanda. Bukan di Manis Renggo atau Klaten, bukan ya, bukan di daerah situ. Karena Den Haag itu di Belanda, tidak ada kecamatan Den Haag di Indonesia. Situ. Oke, KMB ini adalah dampak dari Belanda yang ingkar dalam perjanjian-perjanjian yang sudah terjadi. Di mana Belanda dan Indonesia itu sudah banyak melakukan perjanjian dari Linggarjati, Renville, dan diingkari dengan agresi militer. Nah, ini dampak yang dilakukan Belanda itu sendiri. Dia memakan kelakuannya sendiri. Seperti peribahasa ya, apa yang kalian tanamkan, yang kalian makan kan, gitu nggak sih? Oke. Belanda ini mendapatkan sanksi dari dunia yang ditujukan oleh Belanda untuk melakukan sebuah konferensi tingkat tingginya. Rumruyen ini mengakibatkan kesepakatan bahwa KMB harus dilakukan di Den Haag, atau tuan rumahnya itu adalah Belanda, Holland, Nederland, negara kincir angin, entah itu istilahnya apa. Delegasi RI ini salah satunya itu diwakili masih di masanya Perdana Menteri Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta itu adalah Perdana Menteri ketiga. Yang pertama itu Sultan Syahrir, kedua Amir Syarifuddin, yang ketiga adalah Muhammad Hatta. Di masa KMB ini cukup ada isi KMB yang cukup menghebohkan, di mana nanti isi dari KMB ini, pertama, RI sama Belanda akhirnya sepakat untuk membentuk yang namanya RIS. Nah, ini titik mula ada RIS itu dari sini nih kesepakatannya. Jadi RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat, ini akhirnya disepakati di KMB sebagai negara yang merdeka, yang nantinya akan diakui sama Belanda dan dunia. Nah, pengakuan kedaulatan dilakukan paling lambat 30 Desember 1949. Yang selanjutnya dari isi KMB ini, nah, ketika kalau Renville dan Linggarjati itu ada permasalahan wilayah, nah di KMB ini akhirnya wilayah yang diakui luas. Namun ada satu daerah yang belum mau diakui sama Belanda, yaitu di Provinsi Papua. Nah, Belanda belum mau mengakui bahwa Papua ini wilayah dari Indonesia. Namun permasalahan Papua ini harus diselesaikan paling lambat 1 tahun setelah kesepakatan KMB. Dan selanjutnya dari isi KMB ini, RIS ini akan mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Belanda dalam hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Nah, ini yang menjadi kalau RIS itu kan sering dikatakan bahwa RIS itu adalah negara boneka bentukan Belanda. Nah, dari situ isi-isi ini. Makanya ada istilah seperti itu, bahwa RIS itu adalah negara boneka bentukan Belanda. Karena apa? Nanti kerjasama ini dikepalai oleh Raja Belanda.
bahwa nanti akan sedikit ada ya cukup kebebasan dalam mengadakan sebuah negara itu akan dibatasi oleh Belanda di dalam RIS. Di poin terakhir ini di isi KMB ini ya cukup mengherankan juga dan cukup ya nggak tahu waktu itu gimana diplomasinya itu. Indonesia itu bisa diakui Belanda jika Indonesia itu membayar utang ke Belanda sebesar 4,5 miliar gulden. Nah, utang ini utang apa? Apakah Indonesia itu sudah utang Tupperware ke Belanda yang biasa dikredit sama ibu-ibu arisan atau gimana gitu? Bukan, tentunya bukan ya. Bukan. Utang itu adalah utang biaya perang yang dilakukan oleh Belanda selama ada di Indonesia yang terhitung pada tahun 1942. Dan itu syarat yang harus dilakukan oleh Indonesia. Jadi semua biaya perang akomodasi yang agresi Belanda dilakukan di Indonesia itu dianggap hutangnya Indonesia ke Belanda, itu ganti ruginya. Iye wijar. Iye to. Sing perang sapa to? Sing kon ganti dit sapa itu. Damn! Titik temu akhirnya atau titik terang Indonesia akhirnya datang di tanggal 27 Desember 1949 di mana akhirnya penyerahan kedaulatan dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Penyerahan ini dilakukan di Belanda di Indonesia. Di negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Jadi di Belanda itu delegasinya dipimpin oleh Muhammad Hatta dan dari pihak Belanda itu diwakilkan langsung dan dihadiri oleh Ratu Juliana dan Perdana Menteri William Drees. Penyerahan kedaulatan ini dilakukan di Amsterdam atau di ruang tahta milik kepemilikannya Belanda ya tentunya ya. Dan di Indonesia, kalau di Indonesia itu dilakukan di Yogyakarta, di mana wakilnya itu dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Selanjutnya wakil dari Belanda itu atau wakil tinggi mahkota Belanda itu diwakilkan oleh Loving. Coba bayangkan sendiri, kalian coba di sini coba yang nonton ini coba bayangkan, yang nonton ini tolong bayangkan. KMB ini ya ada positif dan negatifnya tentunya ya. Akhirnya Indonesia diakui dunia, jelas. Akhirnya di KMB ini Indonesia diakui dunia dan status kemerdekaannya itu diakui oleh Belanda. Karena pengakuan dari Belanda itu sangat penting. Karena dianggap Belanda itu yang menjajah Indonesia dan kalau mau merdeka ya harus butuh sekali pengakuan Belanda. Bukan pengakuan Jepang tok, tapi Belanda harus mengakui itu. Namun ada kesepakatan di mana poinnya Indonesia harus membayar hutang. Nah, akhirnya Indonesia sudah diakui dan tentunya ada juga negara-negara Arab itu yang sangat membela Indonesia. Negara-negara Arab yang tergabung pada Liga Arab itu mengakui Indonesia sah proklamasinya. Diplomasi dengan Belanda akhirnya selesai dengan ditutup dengan konferensi meja bundar yang diakui pada tanggal 27 Desember 1949. Akhirnya Indonesia diakui proklamasinya. Namun Belanda itu mengakuinya Belanda mengakui Indonesia kemerdekaannya itu di tanggal 27 Desember 1949. Namun tetap saja walaupun Belanda mengakui tanggal 27 Desember 1949, Indonesia itu tetap tertulis dalam sejarah itu merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 atas kemerdekaan dia sendiri atas penjajahnya Jepang. Karena apa? Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Ya logikanya gini aja, waktu Jepang datang ke Indonesia itu kan Belanda sudah menyerah sama Jepang. Dan Jepang akhirnya juga kalah sama Indonesia di tanggal 17 Agustus 1949. Jadi sah-sah saja kalau merdekanya itu tanggal 17 Agustus 1945. Karena apa? Negara sebelumnya itu mereka sudah menyerah, yaitu Belanda itu sudah menyerah atas kedatangan Jepang. Nah itu poin pentingnya di mana diplomasi itu sangat penting dan sangat bisa sekali untuk memberikan dampak-dampak yang cukup kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, sekian dari saya. Selalu simak video-video yang ada di Indie Class. Insya Allah bermanfaat lah. Paling nggak saya ikhtiar lah untuk
kegiatan ini seperti itu ya. Didukung ya channel ini tentunya. Selalu simak video di Indie Class. Oke, dadah. Jika kalian ini dirasa bermanfaat buat kalian, silahkan share video ini. Dan jika kalian suka atas video-video yang ada di channel Indie Class, silahkan kalian like. Dan jika kalian merasa ingin berlangganan, harusnya apa? Subscribe. Biar apa? Ya biar video ini berkelanjutan. Dadah.